datang di chapter 2 mengenal photoshoot produk. Hari ini kita akan membahas tentang photoshoot produk. Jadi sebelum kita ngebahas tentang photoshoot produk, kita harus tahu dulu perbedaan photoshoot produk dengan photoshoot lainnya. Jadi kalau photoshoot lainnya banyak yang harus diperhatikan, kayak seperti objek, terus juga background, kita pikirin komposisi segala macam. Cuman kalau untuk photoshoot produk, ini yang harus diperhatikan adalah produknya harus kelihatan gitu, harus kelihatan detailnya. Jadi photoshoot produk sendiri terbagi menjadi dua, photoshoot produk katalog dan photoshoot produk lookbook atau campaign. Jadi lookbook atau campaign dibuat oleh brand biasanya untuk mempromosikan suatu barang atau ketika mau launching itu dibikin story, jadi nggak cuman sekedar foto katalog biasa aja, tapi ada meaningnya, ada story yang ingin disampaikan lewat lookbook atau campaign tersebut. Nah biasanya untuk lookbook atau campaign ini dari segi warna, dari segi konsep segala macam semuanya disesuaikan dengan konsep yang dibuat pada saat itu. Jadi perbedaannya dengan foto produk katalog, kalau misalkan katalog itu lebih to the point. Jadi foto itu dibuat dalam satu frame, dibuat fokus ke produknya sendiri. Jadi kalau misalkan itu produknya baju, ya model menggunakan baju itu dengan tidak banyak aksesoris atau seperti apa. Jadi biar si produknya itu fokus gitu. Jadi ketika orang lihat foto itu langsung paham kalau misalkan ini adalah foto produk si baju sendiri. Untuk stylingnya bisa memakai beberapa aksesoris, cuman emang yang harus lebih menonjol emang si bajunya sendiri gitu. Jadi pemilihan warna, pemilihan properti itu jadi salah satu yang penting banget untuk photoshoot produk katalog ini. Jadi nggak boleh terlalu kontras warnanya dengan si produknya sendiri. Jadi jangan sampai ngedistract dalam satu frame itu, jangan sampai aksesoris atau backgroundnya itu ngedistract dari si baju yang emang difoto di hari itu. Dari segi warna, untuk perbedaan foto produk katalog dengan lookbook dan campaign, kalau misalkan katalog biasanya warnanya tidak boleh beda sama produknya. Jadi boleh pakai tone, cuman tone-nya kalau bisa jangan sampai jauh dari warna produknya. Itu yang harus banget mutlak, yang harus kita perhatikan kalau misalkan kita mau foto katalog. Cuman kalau misalkan foto lookbook atau campaign, warna boleh disesuaikan dengan konsep. Misalkan kita hari itu lagi pengen pakai konsep vintage, udah pasti kalau misalkan konsep vintage, tone-nya agak lebih ke warm gitu. Jadi semuanya dari segi konsepnya, dari segi fotonya, dari segi set segala macam itu kita sesuaikan. Kita bisa pakai warm tadi. Cuman kalau untuk photoshoot katalog benar-benar warnanya dibikin clean gitu. Kalau bisa dibilang warna aslinya nggak boleh jauh beda dengan warna yang ada di foto, seperti itu. Poin selanjutnya ada jenis-jenis photoshoot produk. Jadi photoshoot produk itu ada yang menggunakan model, ada juga yang tidak menggunakan model. Photoshoot yang tidak menggunakan model itu biasanya misalkan balik lagi ke produknya. Kalau misalkan produknya balik lagi ke baju, produknya baju ditaruh di misalkan gantungan kayak gitu, ditata, maksudnya untuk fungsinya adalah biar orang tahu kalau misalkan produknya itu ada berbagai macam warna gitu, atau biasanya untuk menunjukkan detail. Jadi untuk photoshoot produk tanpa model ini biasanya memang menunjukkan detail, misalkan detail bahannya, untuk baju misalkan detail kancing, detail tangan sebagainya, untuk lebih fokus itu biasanya fotonya tanpa model. Untuk photoshoot produk dengan menggunakan model ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, gimana bajunya itu sesuai dengan model yang dipilih. Misalkan produknya itu adalah baju, produk fashion, misalkan bajunya baju gamis atau dress panjang gitu. Kalau bisa kita menggunakan model yang emang sesuai dengan gamis tadi, bagaimana si dress tadi itu terlihat bagus dipakai model. Jadi pemilihan model juga jadi salah satu hal yang penting gitu. Misalkan juga produknya kerudung. Jadi kalau misalkan foto produk kerudung misalnya, kita harus pilih juga model yang emang bisa dibilang bentuk kepalanya itu proporsional dan
bisa dibilang kerudung ini kalau dipakai modelnya jadi lebih bagus. Jadi gimana si modelnya membawakan si produk tadi supaya produknya lebih menarik. Jadi misalnya untuk photoshoot hijab. Jadi hijab itu kan tadi ada hijab polos atau hijab print. Nah biasanya kalau misalkan hijab print apalagi itu kan untuk mengeluarkan detail dari si hijabnya tadi, kita perlu background yang nggak terlalu ngeblend dengan si warna hijabnya tadi, seperti itu. Selanjutnya misalnya kalau produknya tadi bukan hijab atau baju, misalnya tas atau sepatu. Gimana sih tas atau sepatu ini terlihat menarik, bukan cuman kelihatan dari satu sisi tapi dari lain sisi juga. Jadi itu kita perlu merhatiin angle juga, kita juga perlu merhatiin dimensi dari si produknya. Jadi jangan si produknya tadi kelihatan terlalu flat gitu. Itu juga salah satu yang harus diperhatikan kalau misalkan photoshoot produk gitu. Jadi selain detail, kita juga harus perhatikan warna, harus perhatikan juga dimensi dari si produknya tadi. Kalau misalkan emang produknya yang punya dimensi kayak yang tadi aku sebutin, misalkan tas atau sepatu. Jadi secara umum bisa kita simpulkan kalau photoshoot produk dengan photoshoot lain itu perbedaannya adalah di produknya tadi. Jadi kita harus benar-benar perhatikan jatuhnya produk, harus memperhatikan warna, harus memperhatikan bagaimana produk tadi terlihat menonjol dibanding produk lainnya dalam satu frame tersebut. Sekian penjelasan di chapter ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya.